apa namanya, kalimat di bahasa, kalimat di bahasa Arab ini maknanya apa, gitu kan ya. Jangan sampai kita terbuai dengan, oh ini bahasa Arab, loh, lihat dulu konteksnya. Kalau misalkan ada lagu Habibi ya Nuril Ain tuh, Habibi bukan Habibi kekasihku Rasulullah, bukan, tetapi kekasih yang satu lagi gitu loh. Gitu. Yang apa? Yang kalau mencintai lawan jenis gitu ya, gitu. Terutama kalau melihat video klipnya seperti apa gitu kan ya. Gitu. Nah, sekali lagi memang ini menjadi tugas saya dan tugas guru-guru kita juga ya sebetulnya untuk bahwa eh apa istilahnya ya, ada tugas yang mungkin belum tertuntaskan ya mengenai menyadarkan halayak bahwa segala yang apa namanya, bernuansa atau bersuasana Arab itu tidak semuanya baik kan ya, gitu, tidak semuanya baik, tetapi kalau Al-Quran jelas itu menjadi tuntunan kita. Al-Quran semuanya itu adalah wahyu ya, gitu ya, yang secara aturan bahasa Arab pun nahwu sorof itu, atau kalau sekarang yang aktual itu berita-berita yang termasuk yang Al Jazeera Qatar, kemudian Al Arabia Saudi Arabia, kemudian televisi-televisi yang berita bahasa Arab itu tetap saja bersumber aturan bahasa Arabnya yang ditaati itu ya dari kebahasan Al-Quran itu sendiri, gitu. Nah, itu ya. Baik. Sekarang kita kembali ke utiyah. Apa? Wa amma man utiyah di sini eh, bunyi hamzah dibaca panjang ya, gitu. Nah, secara perubahan formasi kata atau ilmu sorof atau tasrif, itu utia itu sebetulnya dari ataya. Atayati. Kalau di bahasa Arab mungkin yati atau takti. Mungkin di beberapa tempat ya. Atau ata gitu ya. Huruf hamzah, huruf ta, huruf ya. Itu tri huruf itu. Nah, akarnya dari situ. Nah, kemudian kemasukan bentukan yang turunannya. Di antaranya adalah af'ala. Af'ala, huruf fa'ain lam berturut-turut diganti oleh hamzah, apa, hamzah, ta dan ya. Jadi jadi akta gitu nanti itu. Akta yukti gitu ya. Gitu. Nah, kemudian dari bentuk akta atau ata gitu, itu diubah lagi menjadi bentuk pasif, menjadi uktiyah seperti itu. Nah, itu bentukan bentukan secara apa namanya ya? Berurutan ya, secara dari akar apa namanya? Dari akar tri hurufnya hamzah, ta, ya dan ya, kemudian menjadi uktiyah yang nanti nanti selanjutnya menjadi utiyah, karena secara apa ya? Secara lisan orang Arab pun ketika dua hamzah bertemu, hamzah yang pertama bukan sukun, hamzah yang keduanya sukun, maka hamzah yang keduanya itu ngalah untuk digantikan menjadi bunyi panjang. Gitu. Ya. Itu memang aturan bahasa Arab secara ini ya, ketika dua hamzah bertemu, yang hamzah yang pertama itu adalah yang bukan sukun, hamzah yang keduanya sukun, maka hamzah yang kedua akan ngalah gitu ya. Ketika kita mungkin di belajar qaidul i'lal atau kaidah yang melibatkan huruf-huruf yang tertentu ya, yang sampai istilahnya keluar dari aturan baku sorof itu, bukan aturan baku sebetulnya, aturan dasar. Kalau aturan baku pasti baku Al-Quran gitu loh. Bentukan utia itu baku, tetapi secara bentukan dasarnya itu melenceng gitu kan ya. Nah, alhamzatani idzal taqata fi kalimatin wahidatin sa niyatuhuma sakinatun wajaba ibdalu tsaniyati biharfin nasaba ila harakatil ula atau ilal harakatil ula nahwu
amana wa umul wa idim asluha amana wa umul wa idim seperti itu. Itu aturan secara ini ya, aturan aturan kebahasaan Arab secara apa namanya? Kalau di teman-teman di pesantren tuh belajar itu situ. Apa namanya? Kaidah mengenai huruf-huruf yang eh, bentukan kata yang melibatkan huruf-huruf tertentu, huruf huruf apa bunyi panjang atau apa namanya? Termasuk hamzah gitu ya. Itu termasuk yang bisa dibilang apa ya aneh gitu kan ya kalau secara aturan dasarnya. Tapi ternyata baku di Al-Qur'an pun di situ gitu ya. Nah, seperti kalau di amana aslinya adalah amana gitu ya. Amana asluhu amana ala wazni af'ala gitu ya. Ijtama'at al-hamzatani fi kalimatin wahidatin tsaniyatuhuma sakinatun. Berarti arti maknanya di situ berkumpulnya dua hamzah di dalam satu kata. Hamzah yang keduanya adalah sakinah atau sukun. Fa'ubtilat atsaniyatu alifan. Maka digantian si hamzah yang kedua yang sukun tadi menjadi alif lisukuniha wa infitahi ma qablaha karena sukunnya hamzah kedua tadi dan fathahnya huruf hamzah yang pertama menjadi amana gitu ya. Seperti itu. Aslinya amana menjadi amana. Pun sama utia itu aslinya adalah utia. Dua hamzah berkumpul. Hamzah yang keduanya adalah sukun, yaitu hamzah yang ditumpangi di huruf wawu. Gitu ya. Hamzah yang numpang di huruf wawu, gitu ya. Maka digantilah hamzah yang kedua yang numpang ke huruf wawu tadi, yang posisinya masih sukun, diganti menjadi huruf wawu. Karena apa? Karena hamzah yang keduanya sukun dan hamzah yang pertama itu doma. Maka nanti menjadi yang aslinya adalah utia menjadi utia. Nah, itu kalau di teman-teman santri itu ini apa namanya? Di kitab Qawaidul I'lal kaidah ke-11 dari 19 kaidah seperti itu. Nah, itu ya sahabat-sahabat. Nah, itu setidaknya apa ya? eh, Gejala bahasa Arab situ itu ada polanya gitu ya. Tidak apa-apa, maksudnya ketika dirasa memang melenceng dari aturan dasar, it's okay gitu loh, tidak apa-apa. Karena memang secara apa-apa yang baku dalam bahasa Arab itu salah satu contohnya adalah Al-Quran gitu. Termasuk kenapa kok tidak ada dua hamzah bertemu? Dulu pernah saya waktu TPK itu kok nggak ada ya hamzah pertama nggak sukun, hamzah keduanya bentuknya sukun. Kok tidak ada bentuk-bentuk seperti itu? Gitu. Ternyata baru terjawab di ketika eh, saya sendiri nggak nyantri sebetulnya. Bukan bukan yang apa ya, bukan santri yang apa namanya nginep gitu kan ya. Karena jujur saya dulu waktu SD itu masih yang SD Islam, bahasa Arabnya pun masih belum terlalu dalam. Kemudian SMP negeri, SMA juga negeri. Baru ketika waktu di ITB, dan ya, saya waktu kuliah S1 mulai tahun 2012, bertemu dengan bersua dengan Ustaz Samsu gitu kan ya, dan juga beberapa pengajar dari bidang dakwah ya. Ternyata saya sampai kepada apa namanya? Kepada salah satu pengajar bahasa Arab ya, waktu itu masih di bidang dakwah masih sama di ITB, itu ternyata menunjukkan referensi seperti ini. Akhirnya saya beli beli sendiri gitu di daerah Tegalega itu apa namanya? Di Tegalega Bandung itu toko buku toko kitab Al-Falah itu. Baca sendiri tadi sedikit autodidak gitu kan ya. Bukan sedikit ya sebetulnya karena memang eh, waktu itu ada rekan yang apa ya istilahnya bukan rekan sih yaitu pengajar bidang dakwah itu yang saya apa namanya saya ganggu lah waktunya untuk bertanya tentang bahasa Arab yang seremeh itu kalau bisa dibilang ya kalau kata orang pesantren oh remeh banget ini yang kayak apa ilmu nahwu ilmu sorof gitu tapi setidaknya bagi saya yang masih awam itu ikut belajar lah gitu. Nah, artinya bahwa circle seperti itu memang penting ya, terutama kalau ketika eh, lingkaran pergaulan seperti itu yang sampai pada tahapan eh, tentang bahasa Arab Al-Quran itu sendiri. Tidak hanya tajwid, soal tajwid, tapi juga ke soal
kebahasaan Arabnya, kemudian sampai kepada makna, gitu kan ya, atau tafsir gitu, gitu. Sehingga dengan kita membaca itu, kita itu sambil apa ya, sambil belajar atau berusaha untuk menyambungkan ayat itu dengan maknanya, gitu ya, seperti itu. Nah, kita kembali ke wa amma man utiyah. Di sini utiyah. Oke, asalnya itu ya tadi ya yang sudah dibahas. Utiyah itu aslinya adalah uktiyah. Maka nanti hamzah yang kedua yang sukun itu nanti diubah menjadi huruf wawu sukun mengikuti harokat hamzah yang pertama yaitu domah. Gitu ya. Maka hamzah yang kedua yang sukun itu aslinya sukun itu diganti dengan huruf panjang yang menyesuaikan domahnya hamzah pertama, yakni menjadikan hamzah kedua sebagai atau menjadi berubah menjadi wawu sukun. Seperti itu. Mad badal, bunyi panjang yang membadalkan atau menggantikan hamzah kedua yang sukun. Gitu. Baik. Kemudian selanjutnya kita bahu waro al-zuhri. Mungkin kita bahu tidak kita bahas. Kemudian kita langsung ke waro al-zuhri. Waro di sini bunyi panjang bertemu dengan hamzah. Nah, pertanyaannya, bunyi panjang dan yang bertemu dengan hamzah ini apakah dalam satu kata atau lain kata? Apakah bisa dipisah antara waro dan a secara terpisah? Waro artinya apa? A artinya apa? Gitu ya. Apakah bisa dipisah seperti itu? Nah, 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 seperti itu ya. Nah, apakah bisa dipisah antara waro dan a? Nah, apakah bisa dipisah? Gitu ya. Jawabannya adalah tidak. Gitu ya. Karena waro a di situ adalah satu kesatuan makna. Waro a, gitu ya. Artinya yang di belakang, gitu. Yang di belakang. Baik, yang di belakang, gitu kan ya artinya. Nah, oke, waro'ah, situ ya, artinya yang di belakang, gitu. Nah, kemudian apa lagi? Oke, bunyi panjang bertemu dengan hamzah. Ternyata pertemuan bunyi panjang dan hamzah ada di satu kata. Nah, maka di situ hukumnya adalah bunyi panjang yang mutasil, yang tersambung dalam satu kata. Yaitu antara bunyi panjang dan hamzah itu terjadinya dalam satu kata. Atau dengan kata lain ya, mutasil atau mad mutasil ini bermakna bahwa bunyi panjang dan hamzah itu tidak terpisahkan. Jadi menyatu dalam membentuk makna kata itu. Nah, waro'ah ya, mad mutasil. Oke. Salah satu cirinya apa? Ketika mungkin di beberapa mushaf itu trivial ya. Tidak semua mushaf ya sebetulnya. Itu adalah ada tanda layar yang ujung kiri itu runcing, lancip gitu ya. Lancip gitu ya. Bunyi panjangnya itu di situ ada tanda layar yang lancip di situ, runcing gitu ya. Nah, itu. Itu tandanya bunyi panjang di situ itu harus lebih panjang dari 2 harokat. Gitu ya. Tanda panjang yang seperti itu tadi ya. Tanda panjang yang ada tanda layar yang runcing, lancip gitu ya. Itu harus lebih panjang dari 2 harokat. Gitu. Makanya disilakan sebagai mad wajib mutasil. Mad bunyi panjang, kemudian wajibnya itu wajib lebih panjang dari 2 harokat, kemudian mutasil. Mutasil itu artinya tersambung dalam satu kata. Secara pemaknaan. Gitu ya. Yang tidak bisa dipisahkan antara bunyi panjang dan hamzah dalam membentuk makna kata. Gitu ya. Seperti itu.
Baik, segitu dulu mungkin untuk sekarang ya, untuk Kamis di 1 Jumadil awal ini atau Jumadil al-Ula. Kita langsung masuk kepada makna dari ayat yang dibaca tadi, ayat 10 ya. Satu ayat tidak apa-apa, tidak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhrih, gitu kan ya. Kemudian kalau di tafsir mungkin saya coba baca dari salah satu ya, atau bari misalkan itu, wa amma man u'tiya kitabahu ayuhan nas atau minkum ayuhan nas yauma idzin wara'a dhuhri, gitu ya. Apabila diberi kitab amal itu pada hari kiamat itu wara'a dhuhri, melalui bagian belakang punggung, bagian belakang ponggong gitu kan ya. Itu yang kalau digambarkan di At-Tabari itu an ja'ala yadahu al-yumna ila unuqihi wa ja'ala shimala min yadayhi wara'a dhuhri. Nah, ya waktu itu kalau bukan waktu itu ya, wara'a dhuhri itu di situ dimaknai sebagai posisi ketika tangan kanan itu memegang onuk atau memegang tengkuk, kemudian tangan kiri eh, ada di memegang atau menempel di punggung belakang gitu ya. Gitu. Memang menempel di punggung atau di belakang punggung gitu. Baik, itu salah satu penjelasan dari At-Tabari ya. Kemudian itu masih masih belum selesai. Masih dalam rangkaian serangkai dengan fasaufa yad'u subura, kemudian berikutnya wa yasla sa'ira gitu dia. Kemudian fasaufa yad'u subura di sini maka pasti akan menyeru orang-orang yang seperti tadi ya, orang-orang yang di apa namanya? Orang-orang yang menerima catatan amal melalui kiri atau sebelah kiri atau melalui belakang punggung itu, mereka akan uh, mengeluh gitu ya. Seperti menyeru tetapi hakikatnya mengeluh gitu ya. Fasaufa yunadi bil halaki gitu ya. Bil halaki, terhadap atau karena atau kalawan eh, kehancuran gitu ya. Artinya ketika menerima catatan amal tangan kiri seperti itu, maka eh, itu sudah menjadi pertanda bahwa kedepannya di awal hari kiamat sampai ke seterusnya itu menjadi sesuatu pertanda yang ya apa, kalau orang Sunda mungkin katanya cilaka gitu ya. Cilaka, cilaka, cilaka orang gitu. Gitu. Tetapi memang terjadinya di situ hari kiamat, maka ini menjadi perhatian kita bersama ini ya, bahwa jangan sampai kita ya berusaha ya, berusaha dengan tetap apa namanya, tetap Beristighfar apa ya atau istilahnya, apa ya, apa-apa yang kita usahakan di dunia ini tetap meminta kepada Allah gitu ya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, seperti itu ya. Tuntunlah kami untuk terus berbuat baik gitu ya, dan ya yang kau ridhoi gitu ya. Oke, segitu dulu untuk sekarang. Untuk kami sini, mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya atau manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah bergabung, sahabat Elenawati, sahabat Ucu Juangga, Ustaz Samsul Basarudin yang mengikuti melalui Zoom meetings, dan juga sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada melalui berbagai platform. Dan mudah-mudahan kita akan bersua lagi di Kamis depan. Dan jangan lupa ikuti Salat Fajar edisi Tahsin pada hari-hari yang lain. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.